Serenity dalam suara Sabtu kita bicara bahwa ini sudah podcast keberapa ya, dan ternyata Serenity ini pada berumur 2 tahun 2 tahun berada di masyarakat, 2 tahun berada di mata masyarakat. Dan hari ini bersama dengan saya sudah hadir founder dan juga co-founder. Yang pertama ada Ibu Dian Husseini Bernite dan juga Pendeta Rosalia. Selamat malam Ibu. Baik Pendeta, baik ya. Mereka adalah dua wanita tangguh yang ada di belakang terbentuknya Serenity, Rumah Motivasi dan Inspirasi. Apa saja sebenarnya sudah mereka lakukan selama 2 tahun ini, dan kita juga mau tahu, berbincang-bincang dengan mereka bagaimana apa yang mengenai kami, keresahan apa yang mereka miliki sehingga perlu membuat satu layanan masyarakat yang saya pikir layanan masyarakat di tengah-tengah masyarakat tersebut. Oke, jadi langsung saja saya mulai dari pertanyaan bagaimana perasaannya setelah rumah motivasi ini, saya lihat rumah motivasi sudah berusia berapa? Dari founder sangat bersyukur sekali ya. Kalau Ibu Pendeta? Ya, saya juga Tuhan bersyukur sekali. Sangat bersyukur. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi kenapa Serenity ini dibentuk? Saya mau mulai. Awalnya ini sebenarnya dari bincang-bincang keprihatinan, bincang-bincang informal dengan intim keprihatinan. Kami sudah lama bersama dalam pelayanan luar gereja. Pelayanan kami memiliki hubungan langsung dengan masyarakat luas. Jadi baik GBKP juga non-GBKP, khususnya di Kabupaten Karo. Dan pelayanan kami itu ada seperti penting dia menyangkut aspek ekonomi, pemberdayaan ekonomi, tetapi juga penguatan rumah tangga. Saya di bidang kemanusiaan juga berhadapan dengan masyarakat. Dan paling terasa itu ketika terjadi COVID, ya, masa COVID. Sebelumnya juga sudah banyak seputar kehidupan masyarakat jemaat. Waktu sebelum COVID itu sekitar 10 tahun kami bersama juga mendampingi masyarakat Komisi Sinabung. Ada ribuan orang beserta membangun bersama-sama mendampingi mereka hampir di semua gereja di Kabupaten Karo dan di beberapa tempat memiliki posko, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan masyarakat memiliki tempat yang aman, sehat, dan juga memiliki makanan minuman, kan? Sehingga pekerjaan itu membuat kami semakin dekat satu sama lain. Nah, kurang lebih 1,5 tahun Komisi Sinabung sudah berbahagia seperti biasa. Datang COVID itu Maret 2020, dan pada waktu itu juga beberapa mempercayakan kami untuk menangani hal ini, dan luar biasa. Karena apa? Karena pemerintah pada saat itu memberikan kebijakan-kebijakan yang di luar daripada perhitungan masyarakat. Misalnya, ya, tidak boleh ada kerumunan, jarak, dan itu bukanlah ciri orang Karo. Ya, tinggal di rumah itu kan bukan itu orang Karo. Sementara aja tinggal di rumah, tidur aja gitu. Itu ladang, apa segala macam. Nah, sisi yang lain, COVID itu membuat pertanian anjlok dalam arti masyarakat yang sudah bercocok tanam, dia harus memasarkan produksinya, tidak ada yang beli karena pembelian dari PLN dan kita juga dibatasi, dan di situ terjadi penurunan harga produksi sayuran yang sangat berat. Juga saudara kita yang ada di Deli Serdang, daerah Cipanas misalnya, yang selama ini menjual produk pertaniannya juga mengalami hal yang sama, dan saya kira hampir semua yang Indonesia. Nah,
kondisi itu membuat kami terus bergerak. Khususnya saya ingat pada saat itu kita dibantu untuk membuat pasar online dengan tiga lain. Di masyarakat menjalankan kebijakan pemerintah tinggal di rumah, lalu gereja menjawab itu dengan menghantam mereka dengan online pasar online. Itulah terus nggak akhirnya tanpa terasa selesai aktivitas kami, gereja kami di Pemberangkat. Tapi persoalan atau pertanyaan penting adalah siapa lagi yang bisa mendampingi masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa kami yang terbaik. Maksudnya selain pemerintah, gereja, kami punya kerinduan juga untuk bersama-sama memikirkan dan juga menolong mereka. Misalnya saya tidak perempuan di sana, itu banyak persoalan di komunitas perempuan, komunitas keluarga, pertanian, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, banyak hal, anak. Lalu siapa? Oleh sebab itu pada saat kami mengakhiri tugas itu masih pertanyaan, jadi belum ada wujud gitu, masing-masing pertanyaan dalam diri masing-masing. Dan kami percaya program juga berkelanjutan, tetapi kami juga merasa terpanggil untuk ambil bagian walau sedikit. Tapi memang masih berat waktu itu, dan puji Tuhan Ibu Ginting kakak kita ini luar biasa, dia melanjutkan dengan luar biasa dan dia akan bercerita hari itu. Saya mulai ke jemaat dan dia. Masih lanjut di jemaat, tapi sebenarnya juga kesehatan masih bisa lebih banyak waktu ya. Oke, pertanyaannya masih sama, Bu. Nanti tambahkan seberapa lama sudah seorang founder ini memikirkan ini terbentuk. Saya nanti ngomong. Oke. Kan seperti ngobrol santai dong. Iya dong. Santai aja. Iya. Dari Serenity, kenapa sebenarnya kami mengangkat Serenity? Ya, nama Serenity juga benar-benar umum. Banyak referensi nama-nama yang mau kami angkat pada awalnya, dan sekarang Serenity karena kami tidak Serenity pada ketenangan. Kami berharap supaya orang yang sudah merasakan pendampingan dari Serenity dan beredar ke kantor Serenity ya merasa ada ketenangan buat dari Serenity maupun selama dia didampingi. Berapa lama ini sebenarnya terjadi lagi seperti yang dikatakan Ibu Ketua tadi, sebenarnya juga lama karena juga satu visi yang sama tentang pelayanan dan satu keribukan sudah bersama dengan 23 tahun. Lalu banyak sekali hal pelayanan yang kami lihat itu langsung oleh gereja. Makanya Serenity ini bukan didekati langsung, tapi masyarakat umum. Makanya nanti akan saya jelaskan apa yang sudah kami jalani selama 2 tahun ini, bukan melalui kerajaan. Tahun 2015 ya, sebenarnya saya sudah berharap nggak masuk lagi di UNAN supaya mimpi kami ini bisa terwujud. Ternyata Tuhan kerja dan saya mesti terpilih, lalu mungkin saya bisa bekerja dengan 2 kaki. Sementara sebenarnya mirip pemberdayaan masyarakat ya dengan apa yang kami mau wujudkan dalam Serenity. Mimpi 2015 pending selama 6 tahun lalu, 2001 Simode saya pilih, dan sebenarnya masih ada peluang meminta saya untuk terus melayani dengan senang hati, tapi saya mau. Kenapa? Karena saya tidak mau kerja harus fokus. Kalau kita memang
fokus banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Dan saya sebenarnya sampai akhir nanti masih ada kekuatan never stop. Itu dari learning. Iya. Tapi nggak berhenti juga pelayanan itu luar biasa sekali. Bener kan kalau kita tahu ya. Jujur juga di situ. Ya, jadi sudah 2021 saya kembali mengingatkan sama ayo terus kita tunjukkan di video dulu yang katanya aku sudah disemakan gimana ya kita terus kita akan ajak teman-teman yang satu visi dengan kita. Makanya kami ajak ada 6 co-founder terdiri dari 2 psikolog, 1 pendeta, 1 bidang pertanian, 1 bidang hukum, dan 1 bidang usaha UMKM. Jadi tahu lalu berkumpul sebelum lahirnya 25 September 2021 Serenity dan akhirnya kami wujudkan 25. Jadi itu yang mengatakan ya ada keprihatinan organisasi berbeda sama di masyarakat yang sebenarnya pada saat menjadi program juga itu sudah dikerjakan dan itu terus berbeda. Ini yang sebenarnya bisa dibuka. Oke, nah ini bicara soal kemudahan. Dan setelah 2 tahun tadi ada 2 psikolog, ada 6 pengetahuan juga. Nah, saya mau tahu dari kita semua tadi mau tahu apa yang dikerjakan sama saya itu secara langsung apa saja. Dari model juga udah bilang, tapi saya akan sampaikan apa saja di sini. Saya dulu nih mau menjelaskan. Ya, terima kasih. Apa sebenarnya visi Serenity? Visinya adalah solusi secara profesional dan inovatif. Jadi mendampingi dan memberi solusi itu yang kami lakukan selama 2 tahun. Jadi dalam hal mendampingi, kami sudah mendampingi mereka mesin sekolah dari SD sampai SMP, SMA, dan juga guru-gurunya. Dari pendampingan siswanya juga. Pendampingan siswanya dan pendampingan gurunya melalui ceramah yang disampaikan oleh psikolog kita. Ada psikolog kita yang satu khusus pengembangan diri, yang satu khusus untuk anak. Ya, itu pendampingan secara psikolog, bagaimana anak-anak kita dari SD, SMP, dan SMK itu untuk pendampingan. Lalu anak-anak kita banyak juga yang bekerjasama dengan STEM mengadakan mahasiswa yang tidak mampu, terutama pasca erupsi Gunung Sinabung. Lalu Masih sangat sejarah ya. Iya. Jadi kami mengambil 3 mahasiswa yang kuliah di STEM di beasiswa STEM. Ada 3 mahasiswa. Saat ini mungkin sudah semester 3. Ada 3. Lalu di masih sekolah juga untuk SMK yang memang pada waktu kami tim bencana dengan Australia, kita punya kerjasama dengan RIPN dalam hal pasca erupsi Gunung Sinabung juga. Jadi anak-anak yang tidak mampu dimasukkan ke SMK yang pendiriannya memang kita kerjasama dengan Jerman. Lalu ada 3 tahun itu dibiayai oleh Jerman. Sesudah dibiayai oleh Jerman yang 3 angkatan, itu kesulitan SMK. Kenapa? Karena selama ini memang semuanya ditanggung, semua dibiayai oleh pendonor. Jadi pergumulan di tengah-tengah masih sekolah ini punya kita mau mencari solusi. Ini dalam hal tadi kan kita mendampingi solusi, kita cari solusi, kita cari donor-donor yang mau membiayai menjadi ibu angkat, orang tua angkat untuk anak-anak SMK. Sekarang juga SMK sekolah ini puji Tuhan masih bisa berjalan. Dan Serenity juga mengambil peranan 2 siswa SMK setiap tahun membiayai sampai selesai. Terus Ya,
Lalu kita punya dampingan namanya TK Semarang. Murid-muridnya Ini lokasinya di mana? ya, TK Semarang ini mempunyai murid-murid yang ada yang orang tuanya memang susah, ada yang korban perceraian, jadi anak-anaknya memang dari juga masih steril bekerja banyak dan jadinya kita dampingi terus sampai sekarang. Lalu kami terbuat pembinaan karakter yang usia TK. Itu kita adakan di rumah motivasi di kantor lantai 2 dan ada 2 kelompok yang setiap hari Rabu dan Jumat ada kita buat pelatihan bagaimana menjadi anak yang berkarakter, lalu dengan dari sisi kerjanya ya, dan coba lalu buat video-video yang layak untuk ditonton oleh anak-anak kita. Itu juga sudah ada di seri. Dalam hal pengembangan pribadi itu sampai saat ini ya tidak setiap hari, paling tidak 2 atau 3 kali dalam 1 minggu ada saja itu yang pasangan suami istri yang datang berkonsultasi ke seri ini. Ada juga yang hamba-hamba Tuhan juga datang. Ya kita istilahnya konsultasi tentang pelayanan. Itu dalam hal pengembangan karakter. Lalu kita juga sudah pernah mengadakan seminar. Lalu kalau untuk narasumber kita sudah selalu dipanggil ataupun diundang untuk menjadi narasumber baik dalam hal keuangan maupun parenting, ya, konsultasi untuk anak. Itu yang kami sekarang sudah lakukan selama 2 tahun. Banyak sekali ya. Ada lagi mungkin yang Ya, Itu sebenarnya yang tidak iya. Saya di bidang perempuan ya. Yang selama ini kami membangun jaringan. Tapi membangun jaringan dengan beberapa jaringan nasional, misalnya ketika ada isu-isu perempuan, mereka ada undangan, kami coba hadir, misalnya maju dan pemahaman tentang isu-isu nasional itu bisa kita masyarakat lokal sendiri tadi Karo. Lalu yang kedua ada juga pendampingan bagi gereja-gereja yang mereka memang memiliki untuk membebaskan perempuan dari diskriminasi secara teologis. Ya. Jadi ada salah satu studi mereka sudah menyusun khusus buku paling tepat langsung didampingi sama beliau ya. buku katekisasi. Jadi saya senang bahwa bisa berdiskusi dengan mereka dengan pimpinan gerejanya. Buku katekisasi berbasis gender. Jadi selama 3 hari bersama-sama mendalami teks-teks Alkitab yang membebaskan supaya itu menjadi kontribusi gereja bagi kehidupan yang setara di dalam gereja dan saya sedang mengusul itu satu saya jadi ya untuk informasi dan saya sedang lagi berbagai proses ya bahwa ada membuat begitu lambatnya para perempuan untuk bisa diterima sebagai manusia yang setara. Jadi misalnya seperti contoh kemarin di gereja mereka itu tidak ada masalah ya dalam pendidikan, edukasi, jabatan, tapi persoalannya di sisi budaya tentang perempuan dengan perempuan. Levelnya lebih rendah dari lagi gitu Ya, ya. nah, disitulah peran kita mendampingi berbeda, jadi kolaborasi.
seremisi dengan gereja, bagaimana supaya justru harus gereja ke depan menawarkan kehidupan yang setara dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Terus selain itu kami podcast juga dengan tokoh masyarakat kalau hebat sektor juga membangun apa prospek ke depan membuat karo yang berdaulat. Di kedaulatan kita tahu di negara kita ini kedaulatan itu ada di tengah rakyat. Ketika kami berdiskusi kedaulatan rakyat itu juga di bidang pertanian, mana perempuan karo didorong untuk betul-betul berdaulat di bidang pertanian. Mereka bisa seperti apa yang mereka harapkan, dan juga mereka ikut menentukan pasar, dan kalau jadi mau juga mereka ikut menentukan mana mau dipakai. Tidak hanya dari bawah lalu ada orang lain yang menentukan mana mau. Tapi juga catatan kalau berikut sebenarnya harga pasar itu mereka yang menentukan. Ini masih pekerjaan panjang kan, dan kami harap kolaborasi dengan BPN. Ini benar-benar merupakan catatan itu. Nah, kalau ini kita lihat cukup sering saya membahas terjadinya jodoh. Tanya pengalaman yang pada saat menyelesaikan program gitu, memiliki pelayanan yang banyak ada yang membutuhkan di pikiran ini luar biasa lagi jadi pengalaman kita dan teman-teman yang saya dan itu kayak yang masih kecil ternyata udah jatuh bahasa Arab. Salah satu pengalaman juga saya gimana gitu. Berbiasa ya, aku ada anak-anak sekarang juga cukup kritis. Anak-anak yang ada ya berupa les tambahan masuk menjadi ibu tidak jadi berbeda. Dan lalu kita mereka cukup kritis ketika kita mengatakan baik itu dari sisi pekerjaannya. Lalu mereka katakan ini kan seperti ini yang akan bahasa yang kayak seperti ini bukan dalam sekolah seperti ini. Jadi itu menantang saya dan menantang sampai dari ini tetap laras. Sekarang apalagi kalau kita mau mempapangkan karakternya, kita harus banyak tahu yang salah memberi pelajaran kepada mereka. Memang kakak berbicara sendiri di mama saya itu. Jadi biar dulu dan oh jadi kata fokus dan setelah dan sudah kurang setelah yang saya rasa tertarik. Saya itu dari modul sudah semua dia dan titik udah datang yang membuat bagaimana titik yang sangat bersuka jadi para yang membuat titik saya mungkin juga mudah-mudahan sekarang bisa selesai tapi bagi yang berkorban dan salah satu kasus yang memang masih harus dikembangkan. Jadi saya lagi podcast dan ini masyarakat semua bahwa ada kasus pelecehan seksual pada anak PDC yang ada itu sendiri sudah didapati oleh sendiri yang dari hukumnya kawan. Kemudian kami coba juga menghadapi dengan penyelesaian secara hukum
tapi kelihatannya hukum belum memihak kepada anak ini. Jadi mungkin ini juga catatan bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang memang pada mereka lah sebenarnya soal yang diselesaikan supaya ini dilihat sebagai satu kasus yang serius. Jangan dibiarkan atau damai sudah contoh mengatakan bahwa pelecehan seksual itu ada batasan dan saksinya. Sampai memang tidak akan ada. Ya, jadi ya mudah-mudahan setelah selesai, tapi beberapa waktu lalu ini menyerahkan dulu. Jadi sekarang kasus kita. Ini yang menjadi pergumulan juga bagi kami bahwa saat ini diharapkan mereka juga membangun jalannya ke pihak karena misalnya dia merasa adil karena anaknya diperlakukan pihak seseorang dari tetangga. Jadi silakan masyarakat kalau ada kasus-kasus seperti itu jangan diamkan. Jangan dibiarkan dengan alasan berdamai, enggak, tapi kita harus membantu anak ini untuk tidak memiliki trauma berkepanjangan dan membantu juga supaya dia menerima pekerjaan pikir saja dengan mereka saya memang saya juga termasuk orang yang sering berkomunikasi dan selalu ada cerita-cerita lain, cerita-cerita yang menginspirasi dari setiap organisasi kita. Ini sudah lewat tahun, jadi kita berharap menyatakan dari makin besar ya. Kalau berbicara soal bisnis itu berbicara fokus. Kalau berbicara soal persaudaraan yang ini yang dulu dia dari kerajaan saya atau yang sudah dibicarakan masih ada yang dimakan. Iya, jadi terus terang sekarang saya memang masih aktif di Jemaah keterlibatan itu memang masih ada salah dan balik. Jika Tuhan berkenan umur panjang, nanti April akan pensiun. Ya, semoga Tuhan izinkan, tetapi perjuangan ini seperti yang kita sampaikan seluruh hidup. Di Tuhan ada wadah sedemikian, jadi tanpa wadah saja pun kami berjuang, kami bekerja. Ini segalanya, itu sudah lebih nyaman dan masyarakat juga bisa mengenal bahwa ketika mereka bertemu dengan sedemikian, tidak ada penghakiman, tidak ada apa itu ya ada bersama-sama mencari solusi. Nah, jadi kalau ditanya sampai kapan, ya. Akan terus berjalan. Tapi saya tanya itu, ini kan guru itu masih banyak yang akan harus kerja. Oke, silakan dijawab aja dari Ya, memang dengan perkumpulan yang kami sudah ceritakan tadi, saya pikir sumber hidup ya, bukan sumber hidup kami aja. Kalau seandainya kami akan meninggalkan dunia ini, ada regenerasi. Makanya saya juga kadang berpikir gimana supaya adik-adik ini yang memang kami sekarang yang paling tua di Serengeti dari 10 kami yang ada 10, saya sebagai founder, 6 orang sebagai co-founder, staff ada 3. Jadi kami bersepuluh ini kami yang paling tua, yang senior. Tetapi kami masih banyak mimpi. Ya, artinya dari target capaian juga masih banyak yang belum dikerjakan. Banyak sekali yang sudah kami fokuskan dari target kami, antara lain mungkin dalam tahun ke depan ini untuk memaksimalkan kerjasama Serengeti dengan
pemerintah. Coba tapi belum maksimal. Artinya jika kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita jangkau dengan kehadiran sharing kita untuk kolaborasi dengan pemerintah. Kan juga bermimpi salah satu target capaian adalah adakan sharing event per 2 tahun. Artinya satu dulu menunjukkan apa yang sudah dilakukan, lalu diharapkan 2 tahun. Jadi tapi ini mereka merasa sangat butuh. Buat tidak cocok dengan saya sangat menyedihkan ya itu. Jadi mungkin kami juga dari saya tidak semua dan pun kami tidak hadir secara fisik sebelumnya, tapi semangatnya nyatu marilah dalam serenity untuk berdiskusi baik hal pertanian masyarakat. Kami terus mendoakan yang terbaik khususnya bagi Tanah Karo Simalem menjadi daerah yang betul-betul membawa kebahagiaan. Semua kita masyarakat kami tadi bahwa serenity bisa sampai saat ini berbeda. Artinya setiap pemodel akan menjelaskan di podcast masing-masing bidangnya. Lalu kami mau mengatakan bahwa pada waktu satu tahun serenity kami mengadakan seminar yang memang melibatkan pemerintah, dan tahun ini kami tidak mengadakan seminar. Kenapa? Mau fokus dalam peringatan. Jadi satu tahun seminar, 2 tahun seperti itu, 3 tahun kita buat lagi seminar. Tidak tahu untuk apa dan kita menuju tim seri. Oke, senang sekali terkait challenge juga. Semoga nanti bisa terrealisasi segera. Ditunggu tadi ada challenge event, ada seminar lagi ya. Dan selanjutnya mungkin sebelum 3 tahun juga akan ada kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi untuk hari ini kita nggak buka lagi tanya jawab yang ada di Malaysia, karena memang kan ini lebih hanya ngobrol tentang 2 tahun yang dilakukan. Tapi buat Bapak Ibu siapa saja yang tergabung yang menonton podcast hari ini, kalau mau ada saran silahkan drop di komennya, atau bikin pelayanan ini dong, atau sampai ke Bali dong, karena selama ini lebih banyak dari daerah Pamjati ya, Tanah Karo, para kawan di luar sana. Silakan sebisanya pasti serenity akan upayakan, benar ya? Ini ya, benar sekali. Satu lagi mungkin Apa ya? saya lupa lagi. Artinya di luar dari podcast juga kita punya media sosial dan di Facebook Rumah Motivasi, bisa kita buka ya, setiap hari memang diupdate. Lalu kita ada website Rumah Motivasi, ada juga YouTube yang kita mau mendengarkan podcast sebelumnya dalam topik-topik yang masih tersimpan, dan semua kita bisa buka, baca atau dengar. Silakan Bapak Ibu sekalian melihat apa kegiatan kami setiap harinya di sini. Setiap hari update di medsosnya, IG-nya juga ada Motivasi, Facebook, Instagram, YouTube, dan juga website. Jadi itu ada 4 platform yang dibagikan selalu. Dan saya sangat bersyukur juga beberapa kali jadi podcaster di kegiatan serenity dan ketemu sama orang-orang kita, orang-orang yang bikin saya juga ingatkan jangan hanya berguna bagi diri sendiri. Kalau kita lakukan, menunjukkan kebijakan. Terima kasih ibu-ibu berdua, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat serenity, motivasi dan inspirasi di bentuk 3, 4, 5, dan bahkan
tidak terhitung lagi. Semakin banyak orang yang dilayani. Baik, pemirsa penonton yang tergabung dalam podcast hari ini, sungguh bersyukur kita bisa berbincang-bincang dengan dua orang wanita hebat, berbagi cerita tentang apa yang mereka sudah lakukan di 2 tahun ini pada sharing motivasi dan inspirasi. Semoga kita semua juga menjadi teringat, tergugah untuk terus melakukan banyak hal bagi orang di sekitar sana. Ingatlah bahwa menjadi berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita adalah jauh lebih penting daripada kita hanya menikmati berkat itu sendiri. Sampai ketemu di Serenity dalam suara untuk pertemuan-pertemuan berikutnya.